Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakup banget ini salam. Kita baru tahu ini ada seminggu banyak ya. Ada 3 golongan, Bu. 3 golongan. Pak, 3 golongan, Bang, 3 golongan. 3 golongan orang yang boleh nggak jawab salam. Ada 3 golongan. Apa ya? 3 golongan manusia yang boleh nggak jawab salam tatkala diberi salam. Tadi saya salam ngabut semua. Ada sih yang belum lagi wah di belakang. Siapa sih golongannya itu? Kok boleh tidak menjawab salam? Ini mungkin baru dengar kali ya. Yang pertama, orang yang boleh nggak jawab salam, al-majnun. Tahu al-majnun, Bu? Tahu al-majnun? Al-majnun tahu? Nggak tahu. Al-majnun junun, artinya orang yang kehilangan akal, alias orang gila. Awas pertama. Yang kedua, boleh nggak jawab salam tatkala diberi salam. Yang kedua adalah al-mayyitu. Apa? Orang mati. Yang ketiga, boleh nggak jawab salam tatkala diberi salam. Ini agak susah bahasa Arab, saya juga nyari di kamus nggak ketemu ini. Apa? Yang ketiga adalah orang yang rada-rada bodoh. Kalau ada bahasa Arab, bingung saya nyari. Ya, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bergema ruang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sabaqallahu ta'ala fi mukammi tanzili fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, denger ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gue main tadi kan, enak sama gue tadi. Ya, bisa gue juga kori. Yang mana Bang Nasrullah itu nggak ya? Kori. Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini Bu, ganteng-ganteng begini, gak mau sih jelek-jelek begini, ngapain jelek sendiri ya? Gini-gini juara. Saya sudah menjuarai mulai dari RT sampai provinsi. Saat kemarin di provinsi peserta 80, habis kita gibas. Masuk penyisihan 40 orang,
kubur, masih di situ saya. Lah bener. Lah bukan bohongan. Masuk babak semifinal tinggal 40, gugur 30, tinggal 10. Saya masih ada di situ. Coba itu. Lah coba itu. Apa itu? Nah, 10 masuk babak final, saya masih ada di situ. Saat final tinggal 10, yang 3 orang final berhalangan, istrinya lahiran, tinggal 7 orang. Yang 3 tinggal 7 orang final lagi, istrinya lahiran, mabur 3, yang ke-4 orang pada mulus-mulus alias mencret, dia pada pulang. Akhirnya tinggal 2, yang satu batuk-batuk kontan, tinggal saya sendiri, saya juara 1. Juara 1 saya. Nah, jangan kira. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah subhanahu kan Rasulullah suatu hasanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Hadirin kiram, para alim ulama, para asatidah, para hujjah, para sesepuh, pilih sepuh, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Ayanda Bapak Haji Am Sumerja SA, Allah bil hayati, mudah-mudahan diberikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah gampangkan segala urusannya. Al-Mukarram Kiai Haji Adnan Hashim, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Qasasih, Al-Mukarram Kiai Haji Domo Burhanuddin Emas, apa nama kita namanya? Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Masrui MPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Aang Indahar SPD, Al-Ustadz Caman, Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Rahman, Bapak Lurah Haji Sugandi HM, Al-Ustadz Yafi, Al-Ustadz Nasrullah, Al-Ustadz Nur Hasan, Ketua Panitia, Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RT, Bapak? Ada RT, mana RT? Mana RT-nya? Ada kagak? Mana RT? Lah mau kita doain nggak ada. RW-nya ada RW-nya. Ih, boleh tabu doa RT. Kita doain tadi RT makanya. RT kalau ada RT malam-malam ngikut maulid Nabi, insya Allah husnul khotimah. Kita doakan RT biar nanti tadi ada ya, tadi ada di sini kan? Tadi ada. Kita doakan mudah-mudahan karena RT garda terdepan dari segala urusan masalah. Mulai dari presiden maju ke gubernur ke wali kota, turun lagi ke camat, turun lagi lurah, turun lagi RW, RT paling terakhir, gajinya paling kecil, resikonya paling gede itu RT. Makanya kita doakan RT Bu ya, mudah-mudahan RT-nya kagak ada yang doain, kagak ada buat saya ya. Mudah-mudahan RT kita sehat walafiat, syukur-syukur bisa berkaromah, syukur-syukur RT kita bisa ke Mekah, syukur-syukur RT kita bisa ke Mekah. Tahu Bu? Amin. Syukur-syukur RT kita bisa ke Mekah, syukur-syukur bisa pulang lagi ke rumah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa lagi menikah. Ada ya, ada ya? Ada istrinya di sini, istri ada, istri ada? Enggak ada, untung enggak ada. Kalau ada ngamuk ya. Ada ya? Sorry Bu, bercanda doang.
Hadratul kiram, para bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji. Tuh dari tolong RT kan itu. Oh ya, terakhir doanya RT, mudah-mudahan RT besok jadi lurah Palestina. Yang amat luar Palestina ya. Bu, Palestina ngomong-ngomong hari ini Bu ya. Tahu Bu ya beritanya Bu ya? Kurang ajar banget Bu ya. Itu Zionis kurang ajar tuh Israel. Memang Israel nggak akan berhenti sampai hancur Palestina. Dia nggak akan berhenti. Lihat anak muda-mudanya. Lihat sampai saat ini Palestina tidak akan berhenti, tidak akan mau mundur apapun yang terjadi. Lebih baik mati daripada negara dia direbut oleh Israel. Mantap Mbak. Lihat anak muda-mudanya Bu, saat digendeng akan dihukum mati. Lihat, tidak ada satupun yang menangis, tidak ada di mata yang sedih, tidak ada. Semua tertawa, tersenyum. Kenapa? Karena memang dia tahu matinya syahid. Satu hari wartawan pernah seorang ibu yang sudah anaknya ada 6 mati di dalam peperangan Israel. Tahun pertama 3 anaknya mati syahid. Tahun kedua 1 anaknya mati lagi. Tahun ketiga, saat terakhir ibunya akan sakaratul maut, dia berpesan kepada saudaranya, kalau saya dikuburin besok sama anak yang pertama yang mati sendiri, minta dipersatukan kuburannya dengan anaknya. Ini kisah nyata Bu, seorang ibu yang diwawancarai. Nah, saat ibunya minta dikubur bareng dengan anak yang mati syahid kedua, yang pertama dan kedua, tetapi sendiri. Dan saat digali kuburnya, luar biasa. Saat digali kuburnya, itu anak yang udah mati beberapa tahun lalu masih utuh, bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Bahkan darahnya masih mengocor, darahnya masih menetes, seakan-akan baru mati tadi siang, seakan-akan baru mati tadi padahal sudah 20 tahun lalu. Nah, itulah yang jadi hebatnya Palestina, yang jadi bertahannya Palestina, yang tidak akan mundurnya Palestina, karena melihat kalau mati peperangan, membela jalan Allah, membela negaranya, mati syahid. Jangan kayak yang di sini, mati ngebom, mati syahid. Nah, itu mah mati sangit ya Bu ya, bakar. Nah, oleh karena itu saat ini, malam ini adalah dengan tema merefleksikan figur intelektual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur Bu, Pak, malam ini 3 bulan yang lalu Bapak Haji Aam sudah request sama saya. 3 bulan lalu, 3 bulan lalu ya Allah. Kalau enggak juga memang setelah pesen ya kesana sih banyak yang pesen. Tetapi saat tadi saya mau berangkat, habis asar, telepon ke saya, Ustaz, tolong malam ini datang ke masjid saya Ustaz, ngisi maulid. Lah Bapak dari mana? Iya Pak, tolong Pak Kiai, tolong Pak Ustaz, saya tidak ada kiainya. Innalillahi tadi katanya jam 2. Tolong saya, tidak ada kiai, bahaya saya penelitian. Sudah Ustaz, Kiai di mana rumahnya? Saya jemput pakai mobil Fortuner. Udah meternya berapa? Saya kasih. Habis asar Bu, habis asar. Sehabis asar saya siap-siap mau jalan. Habis maghrib ada yang telepon lagi. Ustaz, tolong penangis-nangis. Tolong ini isi malam ini. Ustaz posisi di mana? Saya jemput, saya antar sampai tujuan. Dia paham minta, saya bayar. Buset. Kita kan pakai itu apa namanya, postpacker. Lagu ini dengar atau gini, terus udah ngerti itu aja nih. Kalau berdiam ya, kita kan lagi banyak itu aja, lagi banyak apa, lagi banyak isilan, dia belum bayar, malah bayar motor, malah listrik belum bayar, malah air belum bayar. Udahlah, ribet banget lah. Tak perempuan kan kalau dengar-dengar yang hijau merah kan ribet Bu ya. Mau tahu bayar ya Bu ya. Itu dia. Akhirnya Bu, setelah maghrib saya punya prinsip, saya telepon, Pak,
Di mana lokasinya? Saya bawa ke saya. Dua-duanya setelah saya lihat lokasinya, subhanallah, langsung saya tolak. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. 3 bulan lalu sudah panggil saya. Saat ini kau bayar aku 10 kali lipat, 100 kali lipat pun aku nggak mau. Aku tetap kemari. Ya. Nggak taunya apa lokasi. Lokasinya saya ceramah suruh di lubang buaya. Lubang buaya dicaplok itu, Pak. Buset, yang mau atau mau kita boleh jadi mati kalau gitu. Yang kedua di kali deras, lah kanyut. Ya Bu ya. Ya Allah, sebuah hal ini. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami beliau والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المفتاحين Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, terlebih nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajah dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga aktivitas kita saat ini, hari ini sampai besok lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ya, bersyukur ya. Yang kedua, marilah kita selalu salam disanjungkan kepada kehadiran satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang berhasil alias sukses dalam kurun waktu yang singkat dalam membawa umat dari zaman kezaliman, dari zaman kejahilian hingga sampai zaman sekarang yang terang benderang seperti sekarang ini. Minal zulumati ilan nur. Ibu-ibu, kalau enggak ada Rasul, ibu-ibu enggak bakal ada. Percaya kamu? Percaya? Zaman jahiliyah dulu, makanya Sayyidina Umar saat sholat kalau senyum ke kiri menangis. Kenapa menangis ya Umar? Di mana Nabi Umar? Saya teringat saat putri saya, saat belum ada Rasul, maka perempuan dibunuh, dipanah, dikubur hidup-hidup. Anggapannya perempuan tidak berguna, perempuan tidak berperang, tidak bisa berperang, tidak bisa menikah. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ibu-ibu derajatnya sama dengan laki-laki. Betul? Betul, Bu? Ada presiden bapak-bapak, presiden ibu, ada gubernur bapak-bapak, ada gubernur, ada polres bapak-bapak, polres ibu, ada lurah bapak-bapak, ada lurah ibu. Yang paling banyak di tempat-tempat majelis ada banyak ibu. Yang paling banyak utang juga ada. Ngaku Pak, ngaku yang paling banyak utang. Di belakang saya lihat ini hubungannya, ini macam-macam warnanya. Ada yang modelan dari Ida Leman ya, jadi fashionnya. Ada yang dari Ida Royani ya, ada yang dari Ivan Gunawan, itu macam-macam. Ada yang dari Itang Yunas, ada yang utang belum lunas ya, betul ada ya, ada yang utang belum lunas ada. Papa utang aja bu bapak. Tapi kalau nggak utang agak bu bapaknya ya belum. Emang dibeli bapaknya? Kagak susah ya.
Tuh, ibu-ibu sekarang rajinnya sama dengan laki-laki. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut di sini untuk menjadi figur, melihat figur Nabi Muhammad, aspek kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan dari mulai tidur sampai bangun lagi, mulai bangun sampai tidur lagi, dari tidur sampai bangun lagi, dari bangun sampai tidur lagi. Siapa tuh? Lagu siapa ya? Lagu siapa itu ya? Mbak Suri berupaya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur. Semua figur kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafaat yaumil kiamat nanti hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cintanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya saat dia kumpul bersama para sahabat. Faya ashab, wahai sahabatku, tahukah engkau golongan yang paling dimuliakan oleh Allah, golongan-golongan yang kuat imannya? Apa kata sahabat? Yang paling kuat imannya adalah malaikat ya Rasul. Betul, malaikat, tapi bukan itu maksud aku, kata Rasul. Yang kedua lagi menjawab, kalau bukan malaikat berarti Nabi ya Rasul. Betul, tapi bukan yang aku maksud. Kalau bukan malaikat, bukan Rasul, berarti kami ya Rasul, sahabatmu. Betul kamu, tetapi bukan maksud kamu. Lalu kata sahabat terakhir, lalu siapa ya Rasul? Siapa golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah? Kalau bukan malaikat, bukan Rasul, bukan kami ya Rasul. Rasulullah SAW tertunduk, mengeluarkan air mata, menetes jatuh ke lantai. Apa kata Rasul? Para sahabatku, nanti di zaman akhir ada golongan umat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah tahu siapa wajahnya, kayak apa Rasulnya, kayak apa pemimpinnya, tetapi dia beriman, dia percaya, bahkan dia cinta dan rindu kepada Nabi-Nya. Ternyata yang dimaksud oleh Rasul adalah kita umatnya. Kita para umatnya. Kita yang dimaksud oleh Rasul. Begitu cintanya Rasul kepada kita, dia buktikan saat Rasulullah SAW dipanggil malaikat Israel. Setelah malaikat Israel ketok, Israel tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, tahukah siapa aku? Tahu engkau Israel? Hari ini akan aku cabut nyawamu Muhammad atas perintah Allah. Bagaimana kamu? Siapkah kau hari ini? Rasulullah SAW menjawab, wahai Israel, mana Jibril? Dipanggil malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kasih kabar kepadaku ya Jibril. Hari ini aku akan dipanggil oleh Allah, akan dicabut malaikat Israel. Apa keagungan untuk aku? Apa jaminan dari Allah untuk aku? Lalu kata Allah langsung di hadis qudsi, inni haramtul jannah ala zairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Rasul, wahai Muhammad, jangan khawatir, jaminanmu sesungguhnya aku haramkan para nabi masuk surga hatta tadkhulaha anta, sebelum kau masuk surga terlebih dahulu. Dikasih terlebih dahulu masuk surga walaupun terakhir. Lalu apa kata Rasul setelah dikasih jamin oleh Allah? Baik, alhamdulillah untuk aku. Lalu bagaimana untuk umatku? Bukan bagaimana untuk istriku, bagaimana dengan anak-anakku, bagaimana dengan ibu dan ayahku? Tidak. Tapi kaifa ummati, bagaimana dengan umatku? Bagaimana umatku ya Allah? Lalu kata Allah, wa inni haramtul jannah ala zairil umami hatta tadkhulha ummatuka. Tidak akan aku masuk surga, aku haramkan masuk surga para umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad masuk surga lebih dahulu. Kita paling boncit Pak lahirnya, tetapi Allah masukkan surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Makanya nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita,
kita dilahirkan saat menjadikan punya Nabi, punya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat dipanggil oleh Allah, ditariknya oleh Israel eksekusi dari kaki ke betis, dingin sudah, naik lagi ke paha, lalu Jibril mundur, berpaling kepala. Kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau berpaling? Engkau benci padaku kah? Bukan begitu Muhammad. Saya tidak tega melihat wajahmu. Ternyata Jibril tidak tega melihat Rasul. Naik lagi ke perut, berhenti. Kata Rasul, ya Israel, beginikah rasa sakitnya syakaratul maut? Sakitnya seperti Jibril? Betul Muhammad. Lalu minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kalau memang sakitnya syakaratul seperti ini, tolong jangan timpakan pada umatku, jangan berikan sakitnya syakaratul kepada umatku, biar saya yang menanggung semua sakitnya syakaratul maut umatku. Luar biasa, sampai syakaratul maut tidak ditanggung oleh beliau Rasulullah SAW, saking cintanya kepada kita. Masyaallah muslimin, muslimat, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yang enak kan ya Pak ya, biasanya kan kalau kita yang ada di mana-mana dah, kalau mau sakaratul maut biasanya gini Bu, dikumpulin, di bocah-bocahnya nih, anak-anaknya kumpulin, kemari tong anaknya ada 6 jejerin, lo yang ini ya, lo yang tua, yang kedua, yang ketiga, kumpul sini semua. Omanya bapak ini sudah agak tahan tong. Tuh ya, ruko yang 2 buat lu yang kedua yang di belakang ya, lu kontrakan yang ono, lu kontrakan yang ono, lu ruko yang ono, dibagi-bagi Pak. Biasanya begitu, anak dulu dipanggil-panggilin. Cuman lu jangan jual ruko yang di belakang itu. Kenapa Mbak? Nah, itu ruko orang, kalau di BD jangan, boleh. Jangan dijual ruko orang, lu di BD bisa. Jangan. Tuh. Sakit sakaratul maut. Kalau sudah jemput aja, maka tidak satu orang pun manusia mana yang bisa menghentikan, mengulur namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa tergeser. Maka saat Rasulullah SAW terakhir berpesan, ingat, jangan tinggalkan, jaga sholatmu, jaga keluargamu, jaga istri dan anakmu, dan yang terakhir ummati, 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 ummati. Lalu Rasulullah mati, Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini kita dapat dibilang oleh Rasul umat yang kuat imannya, umat yang kuat dahsyat imannya, karena kita sampai saat ini tidak pernah tahu bagaimana rautnya wajah Rasul, bagaimana wajahnya seperti apa. Kita tidak pernah tahu sampai saat ini. Namun sampai saat ini pun kita masih beriman, kita masih percaya, kita masih cinta kepada Rasul. Betul Bu? Betul? Udah ngantuk Bu ya? Udah ngantuk belum Bu? Jam berapa ya? Oh ya. Bentar Bu, ada ya. Bu, Abi cepet pulang, spraynya udah dibenerin. Wah, suruh pulang, saya pilih suruh pulang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Nashihul Ibad, Nabi Allah Adam alaihi salam cemburu sama umat Muhammad, cemburu kepada kita Bu. Nabi Adam cemburu sama kita, sama umat Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya, aku cemburu dengan umat Muhammad. Aku cemburu dengan umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad, tapi tidak diberikan kepada aku, kata Nabi Allah Adam. Bayangin Bu, Nabi cemburu sama kita, bukan sama nabinya. Kenapa? Karena saat Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad,
tadi tidak berikan kepada aku, kata Nabi Adam. Yang pertama, taubatku diterima oleh Allah hanya di kota Mekah, hanya di kota Mekah. Silakan umat Muhammad di mana saja dia bertaubat, di kampung mana, di desa mana, di kota mana, bertaubat kepada Allah, maka diampuni dosanya. Tetapi aku, kata Nabi Adam, hanya di kota Mekah. Itu pun aku bawa-bawa nama Muhammad, baru diterima taubatnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, ya Rabb, bihaqi Muhammad, karena kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, terima taubatku ya Rabb, terima taubatku ya Rabb. Apa kata Allah? Ya Adam, kaifa arabtu wallana Allah Muhammad. Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Dari mana tahu kamu wujud Muhammad? Sedangkan Muhammad belum aku ciptakan, engkau sebut-sebut nama Muhammad. Kata Nabi Adam, jawab, innaka khalaqtani rafa'tu wa ra'su kawakibul asma'tuwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat engkau tiupkan ruh, saat engkau ciptakan aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam, dan aku melihat di dinding as berlafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin Muhammad disejarahkan namamu kalau dia bukan makhluk yang agung. Tidak mungkin nama Muhammad engkau sejajarkan dengan namamu kalau dia bukan makhluk yang agung. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad kau sejajarkan dengan namamu kalau bukan makhluk yang mulia. Sadaqta ya Adam, benar kamu ya Adam. Walau Muhammad lama khalaqtuka ya Adam. Benar kamu Muhammad, kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Dan kata Nabi Adam, aku cemburu dengan umat Muhammad yang terakhir adalah saat aku di surga, aku berbuat satu kesalahan, aku memakan buah kendi, buah dilarang oleh Allah, Allah murka, Allah marah. Dari surga aku dilempar ke dunia, dari surga Allah murka, aku diasingkan ke dunia. Hanya satu kesalahan, tetapi umat Muhammad berkali-kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali berbuat salah, bertaubat kepada Allah, mati taubatan nasuha, masuk surga. Coba Nabi Adam dari surga dilempar ke dunia, kita dari dunia masuk ke surga. Luar biasa ya, makanya itu Nabi Muhammad SAW satu sentral figur umat manusia. Semua aspek kehidupan kita maka bersentral figur pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada malam hari ini mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa hikmah, membawa barakah, membawa urah untuk kita semua, sehingga kita selamatkan dunia dan akhirat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat tergolong yang dibilang oleh Rasulullah golongan yang kuat, golongan yang imannya dahsyat, golongan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu-ibunya udah pada ini ya, udah pada gelasar-gelasar ya, ya, ibu ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan umumnya bagi para jamaah, bapak dan ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang kata-kata yang tutur kata yang tidak berurutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam hari mudah-mudahan lagi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diselamatkan dirinya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bebaskan semua urusan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah masukkan kerja anaknya kita yang nganggur, Allah bebaskan utang kita, dan Allah selamatkan kita dunia dan akhiratnya. Untuk itu kurang lebih mohon maaf yang besar-besarnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.